Berarti emang memutuskan untuk emang ini goalsnya emang nikah di umur segini ya? Iya, di umur segini. Nggak peduli sama udah nyanyi-nyanyi udah bodo amat tuh ya? Udah. Iya, karena ya aku mikir rezeki udah pasti ada yang ngatur, udah maksudnya porsinya di setiap manusia pasti udah ada lah, udah ada garisnya gitu kan. Jadi aku ya ada kesempatan di depan mata, ya memang ini mungkin jalan hidup aku untuk nikah di usia segini. Jadi aku jalanin aja. Terus kenapa cabut dari Killing Me? Apakah kebijakan manajemen apa dari Vira sendiri? Vira sendiri sih. Yoi, hari ini ada Safira Razak, luar biasa sekali. Luar biasa. Safira ini dulu zaman masih di Killing Me ya, zaman dulu kan pernah ikut Killing Me Inside. Itu Killing Me Inside atau Kilms sama aja kan? Itu Onat udah cabut apa Onat masih stay dulu? Udah cabut, jadi Onat cabut terus ganti ke sorry. Iya. Langsung ganti ke aku. Oh gitu, jadi Kilms dong itu, bukan Killing Me lagi, masih Killing Me namanya? Sebenarnya kadang-kadang Killing Me, kadang-kadang Kilms gitu. Jadi kita sempat bukan kita. Jadi waktu itu anak-anak kayak apa ganti nama aja ya, Kilms gitu. Tadinya kan KILLMS kan. Terus apa mau kita ganti jadi KILMS gitu, Kilms. Jadi L1 karena kan kalau kill miss Vira kan cewek gitu, jadi kill miss. Nanti apa artinya jadi aneh gitu. Apa KILMS ya? Ya terserah deh, aku bilang gitu. Tapi ya udahlah, jadi tergantung dari siapa yang ngundang, nulis namanya siapa, terserah mereka gitu. Ikut aja gitu ya. Aja. Tapi bawain Torment juga, Safira sempat bawain Torment. Sama ini apa sih yang yang melonya, lagu melonya Killing Me itu apa? Biarlah. Bukan, yang bahasa Inggris juga, yang Forever. Itu juga berarti dibawain juga sama dibawain Safira. Juga. Cabut dari Killing Me-nya kapan berarti? Tahun berapa? 2000 berapa ya? Sebelum pandemi atau sesudah? Jauh sebelum pandemi. 2017 kalau nggak salah. Oh, 2017. Kayaknya 2017. Habis itu soalnya Safira ini nikah ya? Betul. Habis itu nikah. Habis itu udah. Nggak ngeband lagi, sempat nggak ngeband. Kayak ya udahlah, jualan aja gitu, jualan. Aku punya clothing kan. Jadi, ada di bio-nya Safira ada ya, tuh. Ada. Oke. Aku punya clothing, jadi fokus ke jualan aja. Terus akhirnya kan masih repot juga kan jadi ibu baru, ngurus anak dan lain-lain, sampai pas udah agak umur 2 tahun kalau nggak salah anak aku. Akhirnya mikir ini kangen juga ya, ngeband, kangen juga. Nah aku tuh jadi punya, sebelum sama Kilms aku ngeband sama keyboardisnya Kilms namanya si Ruda itu. Aku punya project Revara namanya. Tahu. Ya jadi abis Kilms aku cabut, abis itu bilang ke Ruda, "Dai kayaknya gue mau bikin solo deh Dai," gitu kan. Terus tapi kalau dipikir-pikir ngapain gue solo ya, gue nggak suka lagi jadi solois gitu, kayaknya nggak cocok. Kita nggak mau hidupin Revara lagi gitu. Akhirnya balik ngidupin Revara lagi sama si Rudai. Tahun 2019. Ya kalau nggak salah 2019an. Baru kena pandemi gitu. Nah itu pas lagi pandeminya tuh si Revara ini lagi maksudnya lagi jalan, lagi maksudnya ada interview sana sini. Terus itu lagi pandemi, jadi banyak yang nggak jadi, banyak yang ini, banyak yang itu. Yaudah. Iya, soalnya ini banget kan pas pandemi cukup. Mungkin tadinya sempat naik 2019 naik, begitu pandemi kan udah dari nol lagi semua ya. Iya, gimana semuanya dari nol. Iya semuanya. Revaranya akhirnya nggak jalan. Terus apalagi proyeknya Kalau Yang Kira itu baru soalnya kan. Kalau Yang Kira baru aja tahun lalu. Kalau ikut Billfold juga baru ya. Tapi konsepnya masih berdua gitu sama Mustika Kamal itu. Iya, memang berdua. Oh, emang ibu-ibu gitu nyarinya. Nggak, soalnya Ganianya kan juga married kan, udah nggak ngeband lagi kan. Jadi Mustika Kamal sama Safira sekarang vokalis Billfold. Iya. Itu untuk masih sementara apa udah tetap tuh? Kalau sekarang sih karena kita belum ada ngeluarin single terbaru yang vokalnya dari kita berdua, jadi ya masih
sementara dulu, belum tetap gitu. Kalau misalnya udah keluar single ini mungkin entah tetap entah sementara, belum tahu. Nanti aja surprise. Oh gitu. Tapi udah ada rencana bikin lagu bareng sama Billfold? Udah ada. Udah ada rencana. Materinya udah dikasih gitu-gitu apa? Baru omongan doang atau ini udah ke studio gitu? Sebenarnya mereka udah ada bahannya. Oke. Gitu. Tapi ya sempet ayo yuk bikin lagi gitu-gitu, tapi baru wacana nih, baru aja ayo ke Bandung kita genjreng dulu. Oh ya boleh, tapi belum sempat. Iya soalnya dulu kalau sama Mustika Kamal gue pernah tur bareng dulu, lupa Geoff apa ya lupa. Oh sama Geoff. Dulu cukup ini kan last goal party. Iya jadi sempet cukup ngefans juga sama band ini Last Goal Party. Cuma habis itu ya Mustika Kamal juga kan nikah kan. Cabut juga. Nikah sama si drummernya Burger Kill. Terus habis itu udah ngundang vakum gini-gini, Last Goalnya juga udah nggak tahu kemana kabarnya. Terus tiba-tiba keluar sama Billfold ini, sama Safira juga tiba-tiba. Sekarang vokalis Billfold jadi berdua. Mama dua-duanya udah ngurus anak dua-duanya. Dan itu bagi partnya gimana? Berarti verse 1 kalau manggung verse 1 si Kamal gimana sih manggilnya? Jadi dia? Tika. Oh iya Tika. Jadi Tika baru verse 2 Safira gitu. Jadi di awal itu waktu pertama kali kita manggung, selingan gitu loh. Kayak misal lagu pertama Vira, lagu kedua Tika, Vira, Tika, abis itu ada yang berdua. Cuman kalau dipikir-pikir, ini kan kita berdua nih vokalisnya gitu kan. Kenapa nggak dibikin semua lagu tapi ada kita berdua gitu. Jadi dibagi partnya, misal yang kayak tadi Kak. Iya benar. Kakak bilang. Iya dipisah-pisah, maksudnya verse 1 Tika, verse 2 Safira. Abis itu gitu. Ref pertama Vira, habis itu ref kedua dia gitu. Oke. Dan sejauh ini fansnya Billfold aman-aman aja, nggak ada masalah atau ada komen ke udah nggak usah lagi jadi vokalis Billfold gitu? Positif aja komen-komen orang dan penonton yang nonton live-nya gitu. Sebenarnya kalau misalnya di sosial media itu pro kontra pasti ada sih ya Kak. Maksudnya ada yang memang nggak cocok nih kayak gini-gini gitu. Ini nggak cocok, itu memang pasti ada. Cuman kalau misal yang aku lihat di live-nya gitu ya, kalau manggung mereka pada senang-senang aja sih, happy dengerin aja. musik aja yang penting kan. Musik aja. Iya dan nanti kita omongin Billfold lagi lebih lanjut. Cuma kalau kita flashback sedikit lah soal gabung Killing Me gitu. Awalnya itu kenapa bisa suka sama genre musik kayak gitu sih? Atau memang Safira udah dengerin musik-musik kenceng gitu dari dulu? Sebenarnya kalau genre musik aku tuh nggak yang kayak udah sukanya yang ini aja, misal rock aja atau gimana gitu, enggak. Tapi aku suka sama semua genre gitu, R&B kayak apa kayak aku suka gitu. Cuman memang waktu aku SMP ya kalau nggak salah itu lagi naik-naiknya si Paramore. Lagi naik-naik ke Paramore. Terus ada teman aku yang iseng, kita bikin band yuk gitu. Itu masih SMP. Bikin band yuk, band apa gitu. Udah lo nyanyi deh, lo vokalnya. Terus ngapain gue gitu. Kita bawain lagu Paramore aja dulu, nama bandnya apa ya, Beautiful apa kalau nggak salah. Oh gitu, Beautiful kalau nggak salah. Terus udah tiap latihan yang dibawain lagu Paramore, dan itu cuma 2, si Emergency sama My Heart. 2 itu doang. Udah itu doang. Tapi udah kayak cuma ya udah itu untuk happy aja. Terus sampai akhirnya aku ketemu sama teman aku, jadi dia punya band Several Bad Pants Later. Terus akhirnya aku ditarik jadi vokalisnya. Itu aku masuk SMA kalau nggak salah deh. Ya SMP mau ke SMA aku main deh. Masuk di band itu. Terus ya manggung-manggung gigs waktu itu Kak, zamannya masih banyak soalnya gigs Deja kan. Vu, terus Rossi ya di kayak gitu-gitu. Terus abis itu si band itu masih Paramore tuh? Enggak. Udah alirannya udah beda. Udah enggak ke Paramore. Jadi kemana nih genrenya nih udah dia mulai? Dia tuh lebih ke alternatif sih. Bawain lagu siapa? Bawain lagu sendiri. Udah lagu sendiri tuh ya? Sendiri, udah ada album waktu itu. Kalau alternatif tuh berarti kayak siapa ya? Contoh bandnya? Contoh bandnya dia kayak siapa ini?
Siapa ya? Alternatif siapa? Dashboard konvensional gitu-gitu. Enggak. Terus kayak siapa ya? Alternatif itu siapa ya? Foo Fighter gitu. Enggak juga sih itu. Udah rock ya. Udah rock. Kayak ininya role apa ya, biar ada gambaran alternatifnya tuh kayak siapa ya pada saat itu manggung Safira ikut gigs ini muter-muter. Kenceng enggak? Tapi kenceng. Kenceng. Bukan alternatif kali. Oh gini, kayak si Paramore tapi yang era si itu si emergency si oh iya maksudnya agak kencang ya. kencang. Berarti ya mungkin alternatif rock lah ya jatuhnya. Bisa dibilang kayak gitu. Ya Foo Fighter juga sih sebenarnya ada kayak gitu-gitunya. Tapi ya kebayang lah maksudnya gambarannya adalah Paramore versi agak kencang dikit. Oke, nah itu udah mulai manggung gigs tuh. Manggung gigs. Oke, itu tahun berarti SMP, udah SMA. SMP mau masuk SMA. Oh buset, SMP aja udah ngegis ya Safira ya. Gila juga ya. Itu buset, gua aja SMA baru ngegis tuh. Yeah. Baru mau kuliah pas lulus SMA malah dulu. Mungkin masa itu baru ada kali Kak. Iya mungkin Jadi memang di era SMP-nya Safira emang lagi top-topnya nih gigs nih. Iya. Ya itu SMP SMA kelas 1 lah. Oke. Ya SMA kelas 1 ya itu manggung di gigs dan lain-lain. Udah mulai suka sama genre-genre yang agak keras lah ya. Agak kenceng. Gitu. Nah terus gabung Killing Me-nya berarti itu pas kuliah kah apa timelinenya? Gabung Killing Me itu pas kuliah, pas lagi mau skripsi. Pas lagi mau ya selesai kuliah sebenarnya lagi skripsi. Dan itu sempat ragu Kak. Kenapa? Ragu, aduh Fir mau nggak? Misal ditanya nih, Fir mau nggak gabung ke Killing Me? Nah pada saat itu aku lagi di Revara ya. Iya. Udah Revara udah jalan. Gabung Killing Me maksudnya? Ya lo gantiin Onat gitu, soalnya Onat cabut dan wah nggak deh, gue nggak bisa. Aku bilang gitu karena memang aku nih orangnya tuh agak-agak kurang confident. Kayak belum apa-apa, belum dicoba kayak enggak deh, nggak bisa, gue nggak bisa gitu. Gantiin Onat, ya ampun susah. Nggak akan bisa gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita coba dulu katanya gitu. Nggak bisa, ini gue lagi skripsi aku jadiin alasan. Lagi skripsi nih, nanti skripsi gue gimana, ini udah enak nih kuliah gue nih udah mau beres pas ya kan 4 tahun. Bisa pasti bisa. Nggak seriwah itu kok, nggak seribet. Siapa itu. Nih yang ngajak nih? Si Rudai. Oh Rudai. Nggak seri karena Rudai sama aku kan di Revara satu band. Iya. Kenalnya di mana sih Rudai? Kenalnya tuh jadi almarhum drummernya Revara, si Radityan Akbar itu temennya Rudai. Aku kenal sama si almarhum. Ngeband bareng dulu pernah? Enggak, cuma teman main. Oke. Teman main, terus dikenalin sama Rudai. Akhirnya sering main-main nge-cover lagu kita di rumah Rudai. Iya. Kira bikin band yuk, Revara gitu. Oh, udah kenal dari situ. Kenal dari situ. Nah, Rudai nawarin karena dia balik lagi ke Killing Me, tawarin untuk mau nggak gitu, gantiin Onat. Terus akhirnya dengan segala keraguan, kira ya udah deh, boleh deh dicoba. Itu kalau nggak nyoba kan nggak tahu gitu. Walaupun aku tahu itu sulit banget Kak, susah banget. Sulit karena Killing Me posisinya gede banget. Iya, dan ya ampun Ona tuh OG-nya. Iya. OG-nya di situ. Aduh nggak bisa digantiin, nggak bisa. Oke, akhirnya udah ayo coba dulu deh gitu. Coba dulu. Kuliah di mana? Al-Azhar. Al-Azhar ini pusat. Oh, Alpus. Jurusan? Advertising. Komunikasi. Ya cocok aja ya kalau maksudnya kalau jalurnya sekarang ngeband gitu. Oh Alpus ternyata. Nah terus udah tuh akhirnya dicoba dan ya udah akhirnya sempat jalan berapa tahun tuh ya? Sempat sama Killing Me tuh ya? Gak lama Kak, 3 tahunan kalau nggak salah. Ya lama juga sih sebenarnya 3 tahun lah ya. 3 tahunan. Dan akhirnya merit tuh ya kan? Akhirnya merit. Soalnya gue ingat banget dulu zamannya Jacklot tuh Safira manggung di Jacklot tuh gue sempat nge-MC-in atau apalah, dulu kan gue nge-MC Jacklot, High Day gitu-gitu kan. Oh iya. Terus ada pokoknya Killing Me manggung, terus ada Safira di situ. Terus kayak kaget gitu. Kok cewek nih vokalisnya gitu. Dulu kalau ngelihat Safira tuh kayak ini kayak Nabila JKT48 ya. Pasti banyak yang bilang gitu kan. Banyak banget. Tapi versi rockstar aja, versi anak rock aja gitu. Banyak dulu komen-komen gitu, ih Safira nih Nabila JKT-nya musik kenceng nih gitu kan. Terus kayak vokalisnya cewek nih, aneh. Maksudnya di luar ekspektasi aja kayak kok cewek. Sempat lihat manggung beberapa kali dan habis itu sempat dengar kabar Safira stop aja.
pas lihat berita, maksudnya lihat timeline gitu-gitu, oh ternyata Safira married. Makanya stop dulu gitu. Dan itu kan lagi prime-nya tuh lagi. Yes. Iya kan? Lagi kenceng-kencengnya. Iya, itu kenapa tiba-tiba memutuskan nikah? Emang udah waktunya pacaran udah lama apa atau dilamar apa gimana sih? Enggak, karena ya aku target aku nikah itu di umur 24. Oke, udah ada target. Ya kebetulan itu umur 24 dan udah ada calonnya. Berarti ini calonnya ini sebenarnya dari udah pacaran lama. Enggak, Kak. Baru setahun. Itu siapa sih suaminya Safira, siapa Vanda. sih? Dia tuh orang Solo, Kak. Oke. Jauh banget kan dari Solo Jauh. sampai Jakarta. Itu juga bisa kenal awalnya gara-gara dia punya clothing namanya Arkais. Oke. Nah, dia juga nggak terlalu ngedengerin Killing Me sebenarnya. Oke. Tapi temannya ada yang bilang, tuh Killing Me tuh mau main di Solo gitu. Terus kenapa kata dia gitu? Ya enggak, siapa tahu mau endorse. Oh gitu. Terus akhirnya dia nyari-nyari dia tuh Killing Me. Oh sekarang vokalisnya cewek. Boleh deh nih gue endorse. Akhirnya pas aku dia ngubungin aku, Kak mau endorse bla 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 bla, kami dari sini nih. Oh iya boleh, nanti ketemuan di Solo aja, barangnya kasih di Solo aja karena takutnya kalau dikirim nggak keburu, aku bilang gitu. Oke. Akhirnya benar, pas lagi soundcheck dia datang ngasih, Kak kenalan itu nih aku Vanda. Oh ya Vira gitu, ini Kak bajunya nanti tolong di ini ya. Oh iya siap, udah dari situ dari endorse. Dia Vira doang yang endorse-nya, maksudnya dia nggak endorse semua Killing Me? Cuma aku doang. Oh gitu. Nah dari situ udah nih endorse nih. Endorse. Terus terus pulang. Nah terus kelanjutannya? Abis itu pulang, udah nggak ngapa-ngapain. Terus dia tetap endorse, misal cuma foto, OOTD. Terus abis itu aku ada main lagi di Semarang, dia dateng. Endorse lagi. Endorse juga. Di sini ke Jogja endorse lagi, tapi dibayar, Kak. Iya benar kan, endorse malah pasti dibayar, rugi juga. Oke, terus udah gitu udah tuker-tukeran line. Oh masih zaman itu masih line tuh ya. Tuker-tukeran line. Tadinya tuh jadi awalnya yang dekat sama dia itu si Putra. Ya, Putra BK. Nah, ya main sama dia tuh Putra sama anak-anak yang lain. Puceh. Terus tadinya dia awal minta line Vira kan. Vira boleh minta line. Aduh ntar dulu ya, gue mau mandi dulu gitu. Aku bilang. Terus? Ya nggak bisa langsung gitu aja dong. Oke. Akhirnya terus gue mandi dulu. Oke udah. Akhirnya dia nggak minta lagi. Terus pas kita lagi semobil sama anak-anak rame-rame lagi mau makan, terus tiba-tiba dia bilang ke Putra, Put tadi udah gue line-nya gini-gini. Loh kok punya line-nya Putra? Kok line gue nggak punya? Lah tadi kemarin diminta nggak mau, kata dia gitu. Enggak, bukan itu, yaudah sini kita tukeran line gitu. Itu aku belum ada kayak pengen deket atau gimana, enggak. Oke, jadi cuma tukeran line aja. Kayak berteman dan endorse-endorsean aja nih. Iya. Oke, udah tukeran line, terus kan dia masih di Solo. Nah gimana lagi tuh? Tukeran line, terus abis itu ya cuma chat-chatan biasa. Chat-chatan biasa, terus abis itu makin intens. Ya gimana ya Kak, sebenarnya aku juga malas gitu yang namanya LDR ya. Iyalah. Aduh nggak pingin banget, nggak pernah karena sebelumnya LDR. Malas banget lagi. Tapi kok kayak pengen nyoba. Dan dianya juga kayak serius gitu Kak, nggak yang gimana-gimana. Terus sampai akhirnya dia main ke Jakarta. Ya udah jalan bareng dan lain-lain, terus makin intens. Dan dia udah ngomong serius nih, udah kayak ngomong nih kita kayaknya ke ini lebih serius aja yuk bla bla bla, soalnya gue punya target, dia juga punya target umur 25 nikah. Lah aku itu waktu itu umur ya 24 ya nikah, aku 24 dia 25. Nggak ada nembak juga lagi tuh orang. Nggak ada nembak, nggak ada apa, jadi udah kayak jalan aja gitu tapi serius. Terus ya banyak gangguannya juga, kayak kayaknya udah deh gue, dia juga nggak nembak ngapain, cabut aja deh gue nih, udahin aja lah gitu. Tuh jauh gitu ya? Jauh, kayak kalau ngambek disamperinnya kan lama Kak. Iya, ya kan mesti pesen pesawat kalau nggak kereta, kalau nggak via darat gitu. Terus sampai akhirnya ya dia bilang percaya atau enggak, kita berdua ini itu nggak pernah yang namanya LDR. Kita nggak punya pengalaman LDR. Tapi kalau misalnya
kita sanggup ngelewatin step ini, kita akan naik 1 tingkat. Oke. Dia bilang gitu. Terus ya iya deh, ya udah akhirnya ngelamar dia. Oh, itu sebelumnya tapi Vira nggak ada yang deketin nih di Jakarta nih. Pas proses sama si Vanda ini nggak ada. Oh, emang lagi kosong aja ya. Kosong kan. Oh, itu baru putus soalnya. Baru banget gitu. Enggak banget. Ya, jedanya berapa tuh? Maksudnya 6 bulan ada, setahun ada setelah putus. 2 bulan. 2 bulan lah. Nah iya baru cuma gak lama-lama juga itu baru kalau 2 bulan. Oh jadi lagi kosong, lagi galau-galaunya nih. Betul. Terus si Vandanya masuk. Nah, oke. Gitu. Oke, dan itu berarti timelinenya 2 bulan itu ya, dalam 2 bulan kayaknya ini. Kayaknya 2 bulanan deh. Tanpa pacaran apa langsung lamar aja gitu? Tanpa pacaran, tapi akhirnya kita ngejalaninnya serius gitu loh Kak. Kayak emang pengen komit nih, kita serius ya. Nggak yang gimana-gimana ya. Kalau nggak salah pacaran tuh kita setahunan deh, 1,5 tahun lah. Oke. Pacaran nggak lama-lama. Ya, setahun setengah. Setahun setengah. LDR tuh setahun setengah tuh berarti. LDR. Bisa tuh ya pacaran LDR gitu. Susah sih Kak sebenarnya. Jadi kadang ketemunya itu waktu itu Killing Me tuh sering manggung di daerah Jawa, Jawa Tengah. Misalnya ke Semarang, ke Jogja. Jadi ketemunya ya udah di situ aja. Pas perform itu doang. Dia nyamper gitu, habis itu pulang kayak gitu aja. Kalau enggak aku main ke rumahnya dia, nginep. Di rumahnya yang di Solo. Di rumahnya yang di Solo. Wih, PR banget ya. PR. Bisa begitu ya. Terus akhirnya memutuskan untuk nikah tuh karena udah sesuai target aja, umurnya emang pas. Wisuda enggak? Sarjana enggak? Iya. Sarjana udah selesai juga. Udah selesai. Udah selesai berarti emang memutuskan untuk emang ini goalsnya emang nikah di umur segini ya. Iya, di umur segini. Enggak peduli sama udah nyanyi-nyanyi udah bodo amat tuh ya. Iya, karena ya aku mikir rezeki udah pasti ada yang ngatur, udah maksudnya porsinya di setiap manusia pasti udah ada garisnya gitu kan. Jadi aku ya ada kesempatan di depan mata, ya memang ini mungkin jalan hidup aku untuk nikah di usia segini. Jadi aku jalanin aja. Terus kenapa cabut dari Killing Me? Apakah kebijakan manajemen apa dari Vira sendiri? Vira sendiri sih. Oh, memang memutuskan. Iya. Kenapa? Maksudnya mau jadi ibu rumah tangga aja gitu maksudnya? Apa gimana? Iya gitu. Iya, mau jadi ibu rumah tangga aja maksudnya. Udah nggak mau bermusik lagi dulu gitu ya? Mau fokus, ya udah jadi istri aja dulu. Oh, ini juga ya, krusial juga keputusannya ternyata ya. Cukup krusial loh itu maksudnya. Ya nggak gitu Kak sebenarnya, tapi nggak usah diceritain aja. Oh, nggak enak ya? Iya. Takutnya dipotong-potong ya? Oh, ada cerita ini detailnya lagi. Ada perseteruan atau enggak sebenarnya? Kisi-kisi aja. Sedikit. Ada sedikit crash aja ya. Sedikit. Ya kayaknya mah udah beda visi misi aja sih jatuhnya. Halusnya itu ya, berarti aku ngomong kenapa aku cabut karena sudah beda visi dan misi. Iya, halusnya mah begitu karena kan mungkin dari ya ini ngawang-ngawang aja, ngasal aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya karena ya udah married juga lah gini-gini, kita mau punya vokalis yang single terus lah atau apa ya, mungkin kan yang masih kayak gitu-gitu aja lah. Ya biasa lah itu, ngerti-ngerti aja kok. Udah jadi ibu-ibu nih takutnya. Mungkin kan. Jadi akhirnya keluar dari Killing Me, dan itu udah lama nggak ngeband tuh abis itu tuh. Vira tuh. Iya. Sempat ngilang kan itu kan. Padahal sebenarnya mah aku ready aja gitu. Misal abis brojol nih. Nah kebetulan alhamdulillahnya setelah aku nikah, aku kan memang gak ada rencana untuk nunda punya anak dan lain-lain. Jadi abis nikah langsung dikasih tuh sama Allah, dikasih rezeki gitu, punya anak, hamil dan lain-lain. Dah lahiran. Sebenarnya di situ juga aku kalau misalnya mau ngeband mah ready aja. Oke. Sebenarnya karena suami pun tidak melarang. Enggak sama sekali, karena dia sangat support. Misalnya ya lu mau ngeband sama siapa juga ya udah gitu. Ya paling tugas gue cuma nganterin doang gitu, nganterin foto-fotoin gitu kan. Ya. Jadi memang udah ready, cuma memang nggak di calling lagi. Jadi kayak udahlah ngeband sendiri aja gitu ya. Karena ya bukan belum jodoh, memang nggak jodoh aja. Ya emang nggak jodoh aja, dan terbukti sekarang vokalisnya ganti-ganti terus kan, dan sampai sekarang udah di si Abdul ya. Abdul Idol ya. Iya, udah di Abdul sekarang. Jadi udah ganti-ganti. Gue sama Josafat soalnya sama Josafat sebenarnya baik-baik aja. Kemarin sempat ketemu kok di ada acara imo-imoan gitu, ketemu Imo Night, bukan? Waktu itu kayaknya mau ngumumin BMTH atau apa, lupa deh pokoknya deh.
Pokoknya ada ketemu ngobrol-ngobrol aja biasa. Aku ngobrol. juga baik-baik aja sebenarnya. Iya ya, jadi nggak ada. Memang mereka tuh orangnya biasa-biasa aja kok. Biasa-biasa gitu. aja. Kalem-kalem aja gitu. Tapi ya udah nggak tahu yang Kilms itu yang sekarang ini gimana pergerakannya. Gue juga udah nggak tahu, udah ngikutin. Iya, tapi kalau soalnya kalau sama Onat beberapa kali kerja bareng. Oh iya. Waktu itu kan Onat pernah datang ke sini juga kan, datang ke podcast ini. Terus habis itu nanya, jadi gimana Nat, mau balikan nggak sama Josafat? Enggak kalau itu enggak. Gitu langsung gitu Onatnya. Nah, enggak. Gitu. Jadi ya ingat banget ya kita pas ngomongin Josafat, kagak itu udah di luar list gua, kagak mau gua. Oh gitu. Udah gitu. Jadi gua nggak tahu mungkin ada masalah itu hal-hal yang sama dengan Safira atau enggak. Gue nggak tahu, cuma kalau gue pribadi sama Josafat mau baik-baik aja. Iya. Cuma mungkin pas berbisnis Safira sama Onat mungkin jauh lebih ngerti mungkin ada masalah apa di band itu gitu loh. Ya sebenarnya ya mungkin pada masa itu kita egonya masih sama-sama tinggi mungkin ya. Terus masih kayak nggak bisa mengkomunikasikan perasaan kita dengan baik gitu. Jadi misal aku punya ganjelan seperti apa di hati tapi mereka nggak ngerti, atau aku salah cara penyampaiannya gitu. Jadi daripada aku di situ setengah hati ya, maksudnya di band itu setengah hati, ya better aku aja yang cabut daripada nanti gimana. Karena sejujurnya sampai sekarang aku sama mereka baik-baik aja kok. Iya, mereka memang buat berteman memang baik banget aja. Gitu. Tapi kita nggak tahu kalau bisnis kayak gimana kan. Soalnya kan udah beda ranah nih, berteman, bisnis. Jadi mungkin kasusnya Safira tadi mungkin tidak cocok berbisnisnya, tapi berteman mah fine aja. Ya lumrah lah itu umum lah gitu. Oke, dan makanya sekarang bikin Kira itu karena kangen ngeband juga. Yes. Beda genre nih soalnya beda, nih. Kira sebenarnya lebih ke duo sih Kak. Duo, dan genrenya lebih ke pop sih malah. Iya, itu pop jatuhnya ya. Pop. Iya, soalnya nyanyinya berdua kan. Nanti cowoknya siapa yang cowoknya? Ical. Abis itu Safira verse kedua, Ical bahasa Inggris, Safira bahasa Indonesia gitu. Saut-sautan gitulah pokoknya. Itu terinspirasi dari mana kalau yang Kira itu? Jadi gini, kenapa aku memutuskan untuk bikin Kira gitu ya? Mungkin banyak teman-teman yang di luaran sana kayak, waktu itu posisinya si Faisal masih di Kilms. Oke. Faisal masih di Kilms, terus aku di situ ya mantan Kilms. Nah, banyak yang bilang, gara-gara Vira nih gitu misal. Si Ical jadi keluar dari Kilms gitu. Padahal ya elah bro, gue baik-baik aja sama mereka gitu. Tapi terserah lu deh yang mau goreng, ya silakan lu goreng. Ya Ical tuh yang Kalimantan tadi kan, yang di depan kan? Ini di depan anaknya. Ya, nanti saya ada interview tapi nanti aja kan. Nanti ya, biar panjang. Iya biar panjang. Iya. Ya terus akhirnya aku mikir gini, ini kan aku udah nggak ada, udah Revara akhirnya udah bubar, udah nggak ada. Ngapain gue ya? Yang itu yang tadi aku bilang Kak, nggak cocok nih gue nih jadi solois, nggak mau gitu kan. Aku iseng ngubungin si Cal, bikin project yuk gitu. Nih aneh nih Cal, projectnya Cal, kalau misalnya jadi lo masih di Kilms, gue X-nya gitu. Yang soalnya Ical oke banget itu suaranya pas di Kilms tuh. Oh ini orangnya denger ya kayak anjing gak diomongin. Nah itu makanya dari tadi tuh Kak yang berisik di luar itu tadi, itu mereka lagi ngebahas lirik-lirik yang Ical buat. Di luar makanya berisik banget. Oh gitu. Iya terus. Terus udah gitu, wah gimana Kak maksudnya ya, tertarik nggak lo nih kita bikin project gitu. Wah gue sih tertarik gitu kan, dia ayo aja anaknya gitu kan. Terus genrenya gimana ya Kak? Udah deh nanti deh gue cari dulu genrenya kayak gimana, kata dia. Oke. Tapi lo mau Cal bikin project sama gue Cal? Ya mau aja, gue sih gas, dia bilang gitu. Itu bulan puasa tahun lalu. Oke, bulan puasa. Bulan puasa tahun lalu aku hubungin dia. Terus akhirnya dia oke aja. Terus sampai akhirnya aku langsung cari referensinya kayak apa ya lagunya ya. Terus Cal kayak gini masuk nggak lu, cocok nggak di lu gitu. Maksudnya ini kita slow banget nih, kayak lo-fi gitu Kak awalnya. Iya, oke. Lagu-lagu mager nih Cal gitu. Gue sih masuk aja, ayo gas gitu. Mau lagi, oke. Ya udah, nih gue kasih referensi kayak gini Cal, lu bikin deh nadanya gimananya, lu genjreng. Jadi langsung Kak. Baru 2 lagu soalnya ke sekarang. Iya, baru 2 lagu. Iya, baru 2 lagu. Padahal untuk bikin lagu yang pertama itu kayak prosesnya smooth banget.
cepet banget. Dia genjreng-genjreng, akhirnya Kak nih gue dapet, lu ACC nggak kayak gini? Oke boleh Cal, ya udah Kak lu cari lirik, ya udah aku bikin lirik. Cal gue udah ngisi lirik ini, yang kosong-kosong lu isi deh, diisi lagi sama dia. Akhirnya jadi, abis itu recording. Gitu itu cepet banget proses pembuatan lagu yang pertama sampai akhirnya pembuatan lagu yang kedua agak stuck karena bingung mau ini siapa yang ngerjain ya nih lagu gitu. Siapa yang ngerjain ya? Waktu itu si tokoh utama yang ngerjain Ical Tovandi. Si Chelsea. Ya dia. Terus akhirnya yang lagu kedua yang ngerjain si Chelsea juga. Cuman agak apa sih, tersendat karena dia waktu itu lagi sibuk banget sama Viera sama Last Child, lagi tour kemana-mana gitu, sampai akhirnya wah oper ke siapa nih ya lagunya nih. Nah itu di situ lama banget Kak jedanya. Kita ke nyari, lagu yang kedua ya? Di lagu yang kedua, padahal semua udah ada, lirik udah ada, materinya udah ada, tinggal recording dan lain-lain. Oh gini aja deh Cal, si Prasnya 510 yang seband sama Ical, minta bantuan sama dia deh, dia yang arrange deh gitu. Akhirnya sama dia, akhirnya baru jalan. Jalan. Gitu jalan, dan akhirnya udah ada lagu ketiga. Alhamdulillah kemarin baru kelar syuting video klip lagu ketiga. Yang lihat sih Instastory-nya Vira sih itu itu lagi video klip ya? Lagi video klip lagu ketiganya Kira. Judulnya apa lagu ketiga? Bahagia? Bahasa Indonesia. Icalnya juga bahasa Indonesia atau ada bahasa Inggrisnya? Bahagia judulnya. Bahagia gitu Kak. Bahagia ada tanda tanyanya. Ada tanda tanya. Jadi harus ada intonasi bahagia gitu. Kenapa ceritanya tentang apa itu lagu? Ceritanya tentang jadi kayak sebenarnya tadinya tuh dari lagu Kira yang single pertama sampai single terakhir itu kita pengen bikin kayak sequel gitu loh, kayak yang nyambung gitu. Lagu pertama tuh ceritanya begini, nanti nyambung ke lagu yang kedua, terus nyambung ke lagu yang ketiga. Tapi dipikir-pikir 1 sama 2 tuh masih nyambung. Nah yang ketiga ini harusnya ada lagu lagi nih, sebelum si bahagia ini. Harusnya, tapi nggak kekejar. Ya udahlah, yang udah kekejar, yang udah matang si bahagia, akhirnya kita naikin yang bahagia. Jadi kalau dari lagu yang pertama itu kan dia ada cewek, misalnya aku nih suka sama Kak Kemal, tapi Kak Kemal tuh sebenarnya belum bisa move on sama dari mantan. Tapi Kak Kemal tuh kayak pengen juga nih sama aku gitu. Tapi kayak nggak mau kehilangan fans gitu loh nih si Kak Kemal. Gue juga mau sama dia juga mau gitu. Itu lagu yang pertama. Jadi yang ngebet si cewek. Sedangkan yang cowok zona aman. Ya gue ada di tengah, aman-aman aja nih gue. Gitu. Terus lagu yang kedua masih kayak gitu juga. Nah sampai akhirnya di lagu yang ketiga si ceweknya kayak udah nyerah, terus cowoknya kayak lu udahan nih? Ya sorry dong, gue masih pengen nyoba lagi gitu. Lagu kedua gitu itunya ya. Yang jadi ketiga, nyambung. Nah si bahagianya si bahagianya itu yang si lagu kedua berarti apa judulnya tuh? Cedera. Lagu pertama tokoh utama. Jadi tokoh utama cedera sama bahagia. Jadi satu timeline ya. Satu timeline sebenarnya. Dari yang tadinya ini sampai putus sampai nyambung sampai bahagia. Akhirnya happy ending gitu. Enggak juga kalau dari liriknya sih enggak sebenarnya. Makanya bahagia tanda tanya. Dipertanyakan. Gitu. Soalnya beberapa kemarin ada interview orang-orang juga. Sekarang kalau bikin lagu pada nyambung gitu ya. Disambungin deh satu lagu ke lagu kedua, lagu ketiga. Biar gampang Kak. Langsung jadi satu EP gitu kan sama lagu. Satu EP satu nuansa gitu ya. Satu cerita jadinya. Gak mumet. Gitu. Nah tapi kan kalau Kira nih lagunya ya lo-fi tadi kan. Iya. Nah itu tuh maksudnya Safira tuh terinspirasi apa nih tiba-tiba mau bikin itu? Lagi dengerin apa atau apa gitu? Jadi inspirasinya tuh dari kadang-kadang kalau misalnya kita lagi kerja nih, waktu itu jadi aku pernah kayak aku punya coffee shop gitu. Nah anak-anak tuh suka ngeplay lagu lo-fi itu loh Kak, yang gambarnya kartun cewek lagi itu mah buat kita tidur atau buat kita belajar tuh. Yang sejam nonstop itu loh, yang cetek yang gitu-gitu doang kan. Terinspirasi dari situ, ini ternyata banyak juga lagu lo-fi yang enak ya gitu, maksudnya yang ya lagu mager yang enak didengerin waktu kita lagi mau kerja, lagi mau tidur, lagi di jalan, di mobil atau gimana gitu, sampai akhirnya bisa kali ya dibikin kayak gini gitu.
si Kira, duo Kira ini. Kira Ra-nya Safira, Ki-nya enggak ya? Enggak ada artinya. Kira tuh sebenarnya Kira aduh kalau plesetannya apa sih kemarin gitu tuh? Ada meaningnya. Ada, tapi meaning aslinya tuh sebenarnya artinya itu bahasa Jepang, Kak. Iya, bahasa Jepang. Tapi enggak tahu artinya apa gitu ya. Artinya tuh bersinar. Oh, pokoknya gitu-gitu. Cahaya atau apa gitu, bersinar deh. Oh, kirain Kira tuh Ra-nya Safira gitu kirain. Oh, ini kan yang bikin namanya si Ical. Kak, namanya Kira aja gimana? Maksudnya apa tuh artinya? Kok Ical Vira? Nah, iya kan gitu kan. Saya bener kan? Kok Ical Vira? Kok Ical Vira? Terus aku bilang, ya nggak gitu Cal, nanti di interview masa jawabnya gitu Cal. Ya nggak apa-apa lah. Kok Ical Vira yang serius dikit, ya udah dia cari. Oh ada nih Kak bahasa Jepang, dia bilang gitu. Tapi kan awalnya dari situ dulu kan, gue juga nebaknya Ra-nya mah Safira, ini mah tinggal Ki-nya aja apa ini ya gitu. Oh ternyata kok Ical Vira. Tanda tanya juga kalau nggak. Iya tanda tanya juga. Iya. Terus tawarin billboard lagi tuh pas di tengah-tengah perjalanan Kira ini. Kok bisa ditawarin billboard gitu? Nah, sebenarnya udah lama banget, Kak. Mau bareng-bareng itu. Ditawarin billboard ini sama anak-anak ini, sama anak-anak billboard ini. Ayo. Kan legend nih kalau billboard nih soalnya. Asli pas Gania cabut, Fir, ayo. Itu di situ aku bener-bener kayak yang enggak, maaf ya Pam, maaf ya Bres, aku bilang gua enggak sanggup. Sama kayak pas kejadian Killing Me waktu itu. Gue gak bisa. Jujur karena gue gak pernah nyanyi yang kayak begitu. Jujur itu susah. Aku bilang gak bisa gue kayak gitu. Bisa. Coba dulu latihan gitu kan. Itu aku ragu banget Kak. Ada kali berapa bulan tuh aku ngejawabnya iya nanti, iya entar kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gongnya adalah Helprin mau ngundang billboard. Belum ada vokalisnya. Karena aku belum bilang iya. Karena aku ragu banget Kak, nggak bisa aku nyanyi kayak gitu. Susah gitu kan. Akhirnya mereka bilang, Fir ini Helprin mau ngundang billboard gimana? Ya gimana nggak bisa? Aku bilang gitu. Bisa. Terus aku bilang gini, yaudah gini deh. Tolong cariin deh satu lagi vokalis untuk nge-backup gue, untuk bantuin gue karena gue kalau sendiri jujur nggak sanggup gitu. Kira tercetuslah Mustika. Gitu. Alhamdulillahnya dia mau gitu. Jadi kita jalan berdua. Nah aku pede nih, oh ada temennya, ada yang bantuin, ada yang nge-backup gitu. Akhirnya berdua jalan. Dan itu udah berapa lama jalannya billboard ini? Dari Helprin itu Kak, Helprin terakhir tuh itu doang baru tuh. Oh iya. Kirain sebelum itu masih ada bareng-bareng tuh. Nggak ada Helprin doang tuh. Bulan apa Helprin ya berarti ya? Helprin terakhir kemarin tuh. Iya itu baru berapa bulan yang lalu kan? Buset, itu baru banget ya. Itu panggungan pertama kita itu. Panggungan pertama kita di Helprin. Jadi sebelumnya cuma latihan ketemu kayak gitu-gitu. Abis itu manggung Helprin. Udah sampai sekarang. Sempat manggung juga kan kemarin ya? Akhirnya manggung sempat terakhir kita kemarin tur Jepang. Pernah abis dari Jepang? Vira. Sama billboard. Tur Jepang tuh gimana? Sama siapa? Sendiri doang billboard sendiri atau ada band-band lain? Ada band lain. Jadi kita kemarin itu ada di 4 titik. Kalau nggak salah ya 4 titik. Terus kita di 2 atau 3 titik ya. Cuma di Tokyo doang apa pindah-pindah kota? Pindah-pindah. Di 2 atau 3 titik itu kita jadi openingnya Mute, band dari Kanada. Itu mereka juga lagi tour. Jadi tour Jepang ini adalah tour jadi opener. Ya. Gitu. Gitu. Wah anjir keren juga ya. Iya makanya bingung juga Kak, itu dadakan tiba-tiba anak-anak tour Jepang mau nggak? Tour Jepang serius? Iya. Berapa lama tour Jepangnya? Total hari? Kita 2 total 9 hari. Buset kayak umroh. 9 hari satu ya. Iya, umroh kan 9 hari juga. Bisa 14 hari bisa 9. 9 hari. Gitu. Baru balik Kak. Kemarin bulan apa sih? Baru balik banget. Sekarang bulan apa Kak? Ini November. Berarti ini apa? Oktober. September. Baru balik ya? September.
Oh gitu. Wah, anjir. Berarti dari Hellprint manggung langsung Jepang itu? Enggak. Oh, ada sebelum-sebelum dari kan? Dari Hellprint manggung di sana sini Bali. Terus mana lagi ya? Solo. Acara-acara ini clothingan gitu. Acara clothingan. Terus mana lagi? Masih banyak menikmati Billboard, masih banyak gak setiap dia manggung rame juga masih? Alhamdulillah rame Kak. Alhamdulillah rame. Berarti masih kuat ya walaupun Gania udah cabut. Ya mungkin mereka ini juga kali kangen kali nostalgia gitu sama lagu-lagunya. Iya pada mosing-mosing tuh ya. Oh, tapi nyaman manggung sama Billboard nih. Alhamdulillah nyaman. Kalau dipatenkan maksudnya jadi vokalis tetap gimana? Mau? Ya udah ya gitu. Ya udah iya. Nah, kiranya gimana Ical nih? Ical nganggur lagi dong nanti Ical. Jalan tetap Kak. Oh bisa jalan dua-duanya. Bisa. Kan dia sama 510 juga Kak. Iya sih. Dia apa sih kalau genrenya kalau 5.0? 510. Oh iya 501. Iya 510. 510. Itu genrenya apa dia? Enggak tahu Kak. Nanti tanya. Gimana sih gitu. Jadi biar itu sendiri ya, biar gue juga nggak tahu band yang dia itu, makanya pas banyak yang mention itu kan. Harus dengerin Kak, harus dengerin. Iya pas dia mention apa namanya ada Tita kan naik tuh kontennya, terus banyak yang mention Safira, terus banyak banget nama Ical. Coba kita dengerinnya tipis-tipis, kayaknya nggak kena copyright kalau openingnya dong mah ya. Dia baru rilis album tuh. Rilis album. Baru rilis album. Tapi lupa pas di Kilms mah gokil dia. Suaranya. Oh ini ada nih 510. 51 ya. Coba nih paling banyak nih. Oh ini Alive 1 juta. Jadi kita dengar openingnya aja ya. Mana sih coba? Orangnya di luar guys. Imo-imoan nih mah. Nggak tahu nanti pasti enggak bang, bukan imo, pasti ada lagi. Makanya sebenarnya kalau ditanya genre ya, pusing aku. Iya kalau genre ya. Genrenya apa sih? Apa ya? Ya udahlah ini pop aja lah, pop ini pop ada ininya dikit gitu kan. Kayak gitu aja tadi pop, ini pop gitu ya. Banyak soalnya sekarang kota-kota kayak ada lagi apa? Iya Billboard aja kalau ditanya genrenya apa Billboard apa ya? Pasti kan kayak gitu kan. Aku taunya apa misalnya tanya genrenya Billboard apa? HC, hardcore. Hardcore doang. Hardcore apa? Ya hardcore. Silakan cari sendiri. Soalnya ada juga Billboard tuh ini isi core gitu-gitu. Nah, iya yang kayak gitu-gitu. Ada gitu-gitunya tuh. Repot. Biar kalian yang menilai deh genrenya apa gitu. Iya, tapi memang gitu sih. Tapi memang genre-genre ini kadang-kadang kita suka bingung. Kayak gua kan kemarin ada bikin konten sama Kang Soleh Solin kan, kita nonton Blink di London kan. Ih, ya ampun naik haji. Iya, makanya. Jadi pas nonton Blink gua ada ngobrol sama Kang Soleh karena kan tadinya ada The Story So Far manggung gitu. Dia openernya Blink di London kan. Terus pas manggung itu ada transisi tuh Blink sama openernya untuk ganti-ganti alat segala macam. Gue interview Kang Soleh. Jadi intinya sampai sekarang aja gue setiap kali ngomong, gue bilang Blink itu punk, tetap ada yang benerin, enggak itu popang. Punk sama popang beda tuh, gitu-gitu terus. Tapi kan kalau kita ditanya genre, ya udah gitu. Kita tahu aja apa ya punk, udah mau gimana? Oh itu popang beda bang sama punk. Oh beda ya gitu, jadi gitu. Tapi memang benar kata Safira. Kita kalau tanya genre itu suka enggak, kita mau taunya emang punk aja sih gitu. Mau punk rock, mau melodic, mau punk aja udah gitu. Terserah dari ya individunya aja yang menurut kalian ini genrenya tuh ternyata ini lebih ke sini. Karena banyak kan Kak yang jadi malah ribut permasalahin genre. Banyak banget, jadi ya udah terserah kalian aja lah mau nyebutnya kayak gimana. Bener banyak crashnya juga gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Iya juga ya. Dan apalagi kalau kayak Safira maksudnya hitungannya rockstar gitu, pasti fansnya cowok-cowok kan. Cowok-cowok kan lumayan keras juga soal genre dan lain-lain kan. Nggak pernah bermasalah dengan fans cowok-cowok semua ini. Enggak sih. Aman-aman aja. Oh. Enggak yang gimana-gimana. Enggak ada kejadian enggak enak sama fans gitu-gitu. Belum ada. Sejauh ini aman-aman aja. Sejauh ini aman. Nggak ada itu ya, nggak ada masalah apa ya. Waktu manggung sama Billboard juga Killing Me dulu, zaman dulu Revara. Enggak, aman ya. Maksudnya yang sampai kayak megang-megang gitu-gitu? Iya. Enggak ada. Atau enggak ngomong kasar di panggung, ngomong di bawah, anjing lu gitu, nggak ada ya? Enggak ya, aku balikin lagi paling. Kok bisa ada yang kayak gitu?
anjing lu guk gitu aja biar gitu. seru. Biar seru aja ya. Tapi berarti Vira tidak menyesali keputusan menikah itu sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak. Oke, dan alhamdulillah sekarang rezekinya ada di Billfold. Amin ya Allah. Ada Kira ini ya, semoga Kira juga naik. Ya. Tapi berarti konsepnya 2 ini aja ya. 2. Kalau berarti kalau misalkan disuruh milih ini misalkan aja nih, misalkan disuruh milih Billfold, oke. Kira sama balik lagi Killing Me, tapi yang calling ini bukan Josapa tapi Onatnya nih misalkan. Suruh milih antara 3 band itu, milih siapa? Nggak boleh jalan bareng, disuruh milih satu dong. Billfold, Kira sama Killing Me, tapi yang Onat, Sansan, Raka gabung. Ikut mana? Vira. Kira. Kenapa? Karena Kira kan aku sendiri yang bikin gitu loh. Oke. Karena kalau misalnya Killing Me itu kan berarti masih project orang gitu. Billfold juga kan project orang kan, karena kan awalnya kan Billfold juga untuk ini aja kan, featuring aja kan gitu. Tapi kalau untuk yang udah pasti, maksudnya yang memang pasti aku yang bikin ini project gitu loh. Aku yang nge-create ini project gitu. Jadi makanya aku bilang Kira. Jadi milih Kira ya. Milih Kira sama Billfold sekarang. Kan jadi 2. Billfold. Billfold gitu. Tapi kedepannya ada manggung apa ini Billfold sama Kira nih kedepannya? Sebenarnya ini Kira lagi mau pengen EP dulu, maksudnya nyelesain dulu PR-nya karena masih lumayan banyak. Tapi misal kalau ada tawaran panggungan gitu, ya mungkin kita ambil karena udah aman nih, udah 3 lagu Kak, lagu sendirinya, mungkin 2-nya nanti cover gitu kan, itu kan bisa. Terus kalau Billfold insya Allah di Desember deh kalau nggak salah. Desember ada manggung. Di Desember. Manggung. Tapi sekarang anak baru 1 kan ya? 2. Oh, anak udah 2 sekarang udah bisa ngeband aman ya, udah aman. Anak semua pas segala macam. Aman. Karena alhamdulillahnya masih ada ayah ibu aku di rumah yang masih bisa ngejagain, maksudnya masih bisa dititip gitu loh. Mau ngeband sampai kapan? Sampai tua, sampai bayangannya? Bayangannya karena ngeband itu kalau menurut aku tuh semacam healing juga ya Kak. Dan ngangenin. Ya soal rumah tangga stres ya. Maksudnya ya di rumah aja gitu, berkutat dengan kegiatan rumah tangga memang bosan gitu. Jadi aku ya healingnya mungkin di manggung, di refreshingnya healingnya ya. Oh berarti ya sampai kapanpun tetap mau ngeband ya? Insya Allah. Ya kalau nanti anaknya Safira mau ngeband juga boleh? Boleh. Nggak ada masalah? Nggak. Oh, tapi alirannya Sam Smith. You say. Ya bagus ya. Iya bagus. Tapi kalau dia mau jadi rockstar juga, anaknya cewek cowok 2 ini? Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Udah mulai suka musik-musik kenceng atau? Enggak lagi Kak. Ya, suka apa dia, nonton bola? Kalau yang cewek tuh lagi suka joget dance gitu lagi. Wah suka Blackpink nih ntar lagi nih. Blackpink suka dia Blackpink ini ntar dia dicekokin dikit ya lagu. Twice nih ntar lagi nih dia nih. Wah sudah nih. Udah kalau joget jago nih dia. Gabung JKT nih lama-lama ini udah nih. Fix. Lah kalau anak satunya? Yang satunya dia lagi suka ini mobil-mobilan deh. Otomotif. Wah Akbar Rais drifting. Udah fix dah. Udah jelas nih guys, jalur anak Vira nih bukan ngeband kenceng kayak Vira nih, tapi yang satu gabung JKT48 gen keberapa udah itu kan. Yang kedua yang satu dari drifter bareng Akbar Rais. Padahal bapaknya pengen banget yang kedua, lu suka dong sama bola gitu. Oh, karena bapaknya suka bola. Apa gitu. Timnya apa dia? Glory. Oh ya Manchester. Ada. Ya makin gak suka anaknya dong. Iyalah makin gak mau nonton bola, nontonnya MU. Udah gak mungkin udah
Sulit. Ada sulit. Kalau tadi ngefansnya masih City gitu, Liverpool, mungkin gue masih masih bisa lah anak lu. Tapi kalau udah MU sulit. Dia nonton MU tuh udah pasti puyeng. Gitu. Apalagi anaknya disuruh nonton MU makin pusing itu. Bapaknya aja puyeng gimana anaknya? Nggak mungkin dicekokin lah. Kalau Madrid Barca udah masih masuk akal lah gitu. Lumayan ya. Iya kalau tadi pengen banget nonton bola, pas Safira ngomong bapaknya memang ngefans apa MU, pantesan gak suka bola. Berarti gara-gara bapaknya. Iya. Berarti harus Vira nyekokin. Iya udah berarti kasih lagu-lagu Billboard aja udah.